Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Setiadi Putri Hendratno dari School of Accounting Binus University, lebih tepatnya di Accounting Program. Jangan, apa dibilangnya sih, jangan kapok. Sama jangan bosan ya ketemu saya terus ya. Ini kakaknya lagi, ketika gitu. Nah, hari ini kalau teman-teman kemarin atau di video sebelumnya gitu ya, teman-teman udah nonton yang namanya pencatatan akuntansi nih, ini yang ada di atas saya, yaitu aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Kali ini kita akan bahasnya soal liability. Nah, aset udah ya di video yang sebelumnya. Nah, liability atau biasa disebut sebagai utang atau juga biasa disebut sebagai kewajiban. Ya, kenapa dia bisa disebut sebagai kewajiban? Oke, teman-teman, ceritanya begini. Kalau kita beli barang dan ngutang, itu namanya kewajiban. Jadi jangan sampai nanti teman-teman dikejar-kejar, bayar dong utang lo. Kita malah lebih galak daripada yang memberikan utang, gitu ya, atau meminjamkan uang ke kita, maksudnya kayak gitu. Jadi makanya, ya namanya juga kewajiban teman-teman ya, jadi harus selalu bisa dibayar, harus bisa selalu dituntaskan. Kewajiban kalau nggak dituntaskan, aduh nanti tidur yang nggak tenang, gitu ya. Nah ini disebutnya kewajiban, ingat ya, liabilitas. Ya teman-teman. Nah jadi ibaratnya ngomongin kewajiban ini gitu ya atau si liabilitas ini. Nah, jadi dia biasanya itu bisa muncul kalau misalnya kalau misalnya kita ada penangguhan pembayaran. Let's say contohnya misalnya saya tukang es cincau. Oh, jangan dikira cincau saya tidak mendunia, misalnya cincau saya udah di mana-mana, misalnya gitu ya. Tapi saya nggak bikin cincaunya. Saya mengambil dari tempat lain, gitu ya. Jadi saya punya supplier saya sendiri. Ya, let's say saya setiap bulan itu sekali beli cincau bisa sampai 30 ton. Oh, banyak. Yang dikira sedikit, misalnya gitu. Nah, ini tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi banyak nih tempat-tempatnya. Nah, berarti begitu saya melakukan pembelian, gitu ya, pada saat si siapa namanya, pas saya ngebeli cincau ini 30 ton ini, saya harus bayar dong, ya kan? Misal seharga let's say teman-teman sama dengan 300 juta. Setiap bulan saya harus bayar 300 juta. Aduh, kalau gue bayar duluan 300 juta, itu namanya buntung. Karena pengennya customer dulu beli, baru setelahnya kita akan bayar kepada supplier, misalnya gitu. Nah, ketika si customer itu membeli gitu ya, terus dia bayar ke supplier nih dari si perusahaannya, kan perputaran cash flow-nya semakin bagus ya, atau arus kasnya kan malah lebih bagus. Makanya kenapa perusahaan tuh selalu memikirkan kalau misalnya bisa dikredit kenapa enggak. Karena kita pengennya customer bayar ke kita, jadi kita punya cash untuk nanti ngebayar si supplier kita, kayak gitu. Jadi makanya dia pakai kewajiban. Dia nggak mau bayar duluan, tunggu customer-nya beli baru. Karena jualan cincau itu udah pasti orang-orang belinya pakai cash. Enak dong. Orang-orang belinya pakai cash, saya bayar kredit. Gitu ya. Muncul kewajibannya supaya kelihatan nih cash. Nah, jadi nanti ketika misalnya let's say, saya tuh pokoknya mau mencari supplier yang dia tuh bisa sampai N30 atau 30 hari dari saya melakukan pembelian. Jadi saya terima barangnya dulu nih si cincau, saya olah, saya jual, baru nanti 30 hari kemudian itu adalah tempo waktu saya akan membayarkan kepada mereka. Begitu ceritanya. Jadi makanya kenapa banyak yang pengen ini masuk ke kewajiban aja, daripada langsung mengeluarkan cash-nya atau si asetnya itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini berarti kewajibannya kalau misalnya dibikin jurnal, itu dia pasti jurnalnya itu adalah berarti inventory karena cincaunya bertambah, alias cincau pada kewajiban di sini misal account payable. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya harus masing-masing 300
juta. Di sini karena ngabot teman-teman ya, 300 juta. Di debit dan juga kreditnya. Jadi harus balance. Ya jangan di debit 300, terus di kreditnya mah 200. Nanti dicatatnya, oh kita cuma punya utang 200 juta. Ya mana mungkin begitu Bapak ya. Kita pasti punyanya sama. Kita beli 300, kita ngutang 300, ya udah sini 300. Itu teman-teman ya. Nah, jadi liability ini juga terjadi di kegiatan jual membeli. Ya, jual beli kayak gitu. Nah, yang lainnya itu juga ada dari si salary. Ingat nggak yang pertama video-video di awal-awal saya sempat bahas salary itu bisa salary payable. Kenapa? Karena di dalam prakteknya gitu teman-teman ya. Nggak mungkin orang itu kalau misalnya dia gajian setiap tanggal 30, itu dia pasti bakal diukurnya tanggal 1 sampai 30. Enggak. Ya. Jadi ada yang namanya cut off. Ada tanggal di mana ini batas saya mengakui bahwa jasanya sudah diberikan. Nah, biasanya itu misalnya kalau nggak tanggal 15, tanggal 16, atau sampai biasanya sampai tanggal 17 sih, berarti 15 sampai 17. Apalagi sekelas perusahaan, tidak mungkin dia akan langsung mengeluarkan uang di tanggal 30. Pasti akan ada approval dulu, panjang tuh approval-nya. Mulai dari atasannya ACC misalnya begitu ya, per divisi, baru nanti ke human capital ACC, baru sampai nanti ke direkturnya ACC gitu. Karena ini ngeluarin duit. Paling cuma 10 doang sih karyawannya. Iya, kalau karyawannya ada 5.000 orang, gimana cerita, cuy? Berapa miliar yang keluar? Jadi makanya di sini dia akan ada cut off. Titik di mana tanggal di mana dia bakalan bilang bahwa oh kita tuh memang ngitungnya dari sampai tanggal 15 aja, bukan sampai tanggal 30. Jadi kalau kamu masuk tanggal 1 Juni lah saya begitu ya. Masuk tanggal 1 Juni, kita gajian di tanggal 30 Juni gitu ya. Maka tanggal 1 Juni sampai tanggal 15, saya seperti itu, ini saya ganti ke 15. Selama 15 hari kami mengakui jasanya kamu. Jadi kalau misalnya sebulan gaji kamu adalah 4 juta, nah lihat saya ini kita kategorikan kamu setengah bulan masuk, berarti kita potong, dipotong. Ini bukan berarti langsung dapat full, bisa dipotong, lihat saya 2 juta, gitu ya. Karena kan cuma setengah doang masuknya. Jadi dia bayarnya cuma 2 juta. Nah, pada saat tanggal 30, dia akan dibayarkan 2 juta. Nah, terus Miss yang di tanggal ini 15 dia gimana? Diakui sebagai apa? Nah, pada saat di tanggal 15 dia akan diakui sebagai salary payable. Nah, jadi akunnya muncul tuh, ini saya hapus ya. Akunnya akan muncul. Nah, kan dia nggak mungkin nih, payable itu kemarin ayo di mana posisinya? Saldo normalnya. Di kredit kan? Berarti dia harus punya temennya di debit. Di debit namanya apa? Salary expense. Pada salary payable. Gitu ya. Berarti di sini dia akan ada ini debit, ini kredit. Salary expense pada salary payable. Nah, di sini dia bakal mengakui jasanya sudah muncul, yang sudah diakui sebesar 2 juta. Begitu juga nanti di bagian kredit juga sebesar 2 juta. Begitu. Nah, ini muncul salary payable. Tadi apa payable? Disebut sebagai kewajiban. Teman-teman ya. Jadi dia akan menjadi kewajiban bagi si perusahaannya. Kata-katanya ada payable nih, berarti dia ada kewajiban. Begitu, ya. Nah, sama juga kayak pajak, tax payable. Jadi kalau misalnya ini ngomongin salary payable, ada juga tax payable. Tax payable tuh biasanya muncul kalau misalnya per tahun kayak gitu ya, bayar PBB, pajak bumi bangunan gitu. Nah, diomongin sama pemerintah, kamu bayar PBB ya, PBB kamu di rumah kamu, let's say sesuai dengan NJOP bayarnya misalnya 20 juta, wah gede banget rumahnya. Setahun.
Ini terbit di bulan, let's say, di bulan Juni. Saya kasih tenggat waktu kamu bayar PBB sampai bulan September ya, misalnya gitu. Oh ya udah, berarti begitu bulan Juni muncul yang namanya tax expense di debit. Ada tax payable sebesar 20 juta. Karena dia mau bayarnya di bulan di 200. 20 juta di bulan September. Jadi penjorok ke dalam nih. Payable, dia muncul payable. Muncul kewajiban. Karena bayarnya nanti. Ini munculnya di bulan Juni, saya 2020, gitu ya. Nah, terus dia baru mau bayarnya nanti di bulan September 2020, gitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin kali ini sampai situ dulu. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti terkait dengan liability atau kewajiban. Yang ketiga, kewajiban harus dituntaskan. Jangan sampai tidak dituntaskan. Dan juga semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Video ini referensinya dari buku Kiesa juga tahun 2020. See you again teman-teman di video selanjutnya. Tetap selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.